Harus sudah sholat subuh dengan Pak jurnalis, Pak Marlis mencari ridho. Mantap, mantap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Saat ini saya dan saudara-saudara yang lain sedang berada di Bukit Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang. Berdasarkan riwayat bahwa bukit ini adalah tempat pertemuannya ayahanda kita Adam alaihissalam dan ibunda kita Siti Hawa. Seketika beliau melakukan kekeliruan, kesalahan, maka mereka berdua terhukum, diturunkan ke bumi. Ayahanda kita Adam diturunkan di Hindustan atau di India sekarang. Bunda kita diturunkan di Jeddah, di Mekah sekarang. Jadi saat ini kita sedang berada di bukit itu. Nah, bagaimanakah kisahnya? Ya seperti itu tadi. Bahwasanya seketika beliau diangkat menjadi khalifah, kemudian malaikat, para jin dan yang lainnya diminta oleh Allah untuk tunduk kepada beliau, sujud kepada beliau. Akhirnya semua malaikat sujud. Fasajadu ila iblis aba wastakbaro. Semuanya sujud kecuali iblis. Dia tidak mau. Adalah dia itu adalah orang yang sombong, kata Allah. Nah, saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hai Adam, tinggallah engkau dan istri engkau di rumah ini, di negeri ini, di kampung ini, di surga ini. Makan olehmu semua makanan, minuman, dan nikmati. Tapi ingat, engkau jangan sampai mendekati pohon ini, apalagi mencicipi buahnya." Nah, saudaraku, pengertian pohon di sini adalah bagi Nabi Adam, pohon itulah tubuh Bunda Hawa. Bagi Bunda Hawa, pohon itulah tubuh Nabi Adam. Jadi mereka jangan sampai menikmati buah khuldi, buah kekekalan ya. Atau istilah orang BKKBN, jangan dulu beregenerasi lah gitu. Ya sama urusannya dengan kita seketika kita di bulan Ramadan ya. Walaupun itu istri kita, tidak boleh. Nah itu, kira-kira begitulah. Nah, oleh karena itu, ya namanya manusia cuma mereka berdua. Tidak ada yang lain. Mau tak mau mereka akan terganggu dan tergoda. Akhirnya mereka melakukan hubungan itu. Mereka melakukan hubungan itu. Mereka melanggar larangan Allah. Mereka mencuci buah khuldi. Dan akhirnya mereka pun terusir. Ya, terusir. Awaludin ma'rifatullah. Pertama mengenal agama namanya awal. Awal itulah din, itulah agama. Awaludin adalah nama beliau. Seketika beliau terusir, satu pun tidak boleh dibawa. Mau baju, mau celana, mau gelang, mau apa, tidak boleh. Bahkan nama pun tidak boleh. Beliau bernama Awaludin, dicopot namanya sehingga tidak ada nama, berarti Adam. Adam berarti tidak ada. Bunda Hawa juga begitu. Nah, jadi efek dari semua itu mereka diturunkanlah ke dunia. Mereka terusir dari surga. Tapi yang namanya cinta, ya mereka ada masalah, mau diusir, mau dibuang kemana, tidak apa-apa. Yang penting kita berdua, bang, kata Siti Hawa. Ya mereka kira berdua, ternyata mereka diturunkan oleh Allah dalam kondisi terpisah. Yang satu diletakkan di Jeddah, di daerah Mekah sana, dan satu diletakkan atau diturunkan di India, yaitu Nabi Adam. 300 tahun lamanya mereka berpisah, tidak berjumpa. Bayangkan bagaimana rindunya, bagaimana inginnya bertemu. Tapi semua itu tidak tercapai, saudaraku. 300 tahun. Akhirnya mereka dipertemukan Tuhan di bukit ini, di Jabal ini, namanya Jabal Rahmah atau Jamah.
atau Jabal Kasih Sayang, Bukit Kasih Sayang. Nah, ini kita sedang berada di sini. Oke, nah ini dia. Ada Pak Marlis, ada Pak Jurnalis, semua kami berada di Bukit Jabal Rahmah. Kepalang kami sampai di sini, kami naik ke atas bukitnya. Jangan sampai kita rugi. Allahu alam, entah kapan, entah besok kita mungkin tidak akan ketemu lagi di tempat ini. Baik saudara, itulah kisahnya. Mudah-mudahan tidak ada salahnya, tidak ada janggalnya. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan, kesiapan untuk hidup dan sampai tempat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Pak? Iya, iya. Menuju pulang. Menuju pulang. Apa-apa? Turun. रोकने नहीं देता है उसको बंद किया हुआ घेरे हुआ Some of the mountain's rocks on its eastern side. He faced towards the Qibla and supplicated Allah without climbing the mountain. In addition, he did not command others to climb the mountain. The Prophet, may Allah grant him commendation and protection. Baru turun dari Jabal Nur. Ada Pak Marlis, ada Pak Jurnalis. Kita dapat buku nih. Hadis Nabi tentang kisah Nabi Adam, Siti Hawa, seperti yang kita ceritakan tadi. Oke. sejarah Nabi Adam itu Jadi bagaimana mungkin nih Bukit Semesin, Nabi Adam diturunkan oleh Allah di India, Bunda Hawa di Jeddah, Mekah. Tidak ada satupun manusia, cuma mereka berdua. 300 tahun. Jadi luar biasa. Jadi setelah kita menaiki Bukit Kasih Sayang, di mana seketika mereka bertemu di sini,
Mungkin mereka pengen melepaskan rindu dan sebagainya, tetapi terhambat. Seketika itu Allah memperlihatkan kepada mereka tempat dahulu mereka pernah berada, Aras atau sorga. Akhirnya mereka tidak jadi, dan mereka kejar tempat itu. Di padang Arafah mereka capek, mereka tersungkur. Di situ mereka mengenal diri mereka, asal mereka, dan tempat yang mereka lihat tadi. Oke, kita berangkat. Sudah ada panggilan. Ya kalau nggak dengan NRA reguler, kalau reguler nggak bisa ya. Cuman kalau reguler lama nunggunya. Ya kalau dengan NRA saja biar tidak makan buah huldi katanya. Oh tidak, kata Nabi Adam, ini adalah larangan dari Allah. Nabi Adam kuat imannya waktu itu, sangat kuat sekali sehingga tidak mau dengan rayuan setan. Nah, bahaya ini katanya. Saya akan datangi dulu istrinya Siti Hawa. Kemudian Siti Hawa dirayu oleh setan, dan Siti Hawa kemudian ragu-ragu, dan kemudian terpengaruh oleh setan, maka Siti Hawa lah yang merayu kepada Nabi Adam. Lah, dirayu setan kuat, dirayu istrinya nggak kuat Nabi Adam. Ya, jadi saya yakin bapak-bapak juga kalau sudah dirayu ibu tidak kuat. Sallallahu alaihi wasallam melakukan haji wada. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Fathu Mekah kemudian melakukan haji wada, ya, yaitu haji terakhir, haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Arafah inilah, di padang Arafah diceritain. Kan sudah tahu. Setiap lebaran haji pasti ada cerita Nabi Ismail alaihissalam. Jadi bapak tilas daripada haji itu juga merupakan bapak tilas daripada pergi rumah sakit yang dibuka 1 tahun sekali pada masa musim haji saja. Ini namanya rumah sakit Mina, ya. Kemudian di sampingnya ada masjid kecil. Di sampingnya ada masjid kecil, ada menaranya. Itu namanya Masjid Al-Khaif. Apa keistimewaan masjid ini? Namun kita tidak turun di sini. Keistimewaan masjid ini pernah disalati oleh kurang lebih sebanyak 350 orang nabi. Kalau nabi yang wajib diketahui ada berapa? Ada 25. Tetapi nabi dan rasul itu jumlahnya banyak, ya, ratusan. Dan kurang lebih sebanyak 350 orang nabi pernah salat di dalam Masjid Khaif ini. Kemudian di sampingnya yang itu ada helipadnya, disitulah tempat melempar jumrah. Dimulai dari Jumratul Aqabah, ya, kalau pada tanggal 11-nya, tanggal 10-nya Jumratul Aqabah paling ujung. Kalau dari sini Wusta, dari sini adalah Ula, Wusta, kemudian Aqabah. Yang terakhir itulah yang dilempar pada hari pertama. Hanya 10 kali. Ya, tanda RRA di sebelah sana untuk plus. Ya, di bawah gedung hotel yang warna coklat. Ini bukan terowongan Mina, tapi itu. Nah, kita bisa lihat ya, ini adalah muaisyib tanda-tanda Mina. Jamaah reguler di sini tempatnya. Yang pemerintah, ya, yang reguler yang pemerintah di sini, di bawah sana. Makanya waktu itu terjadi tabrakannya, ada orang Indonesia juga, karena di situ tempat untuk pemukiman jamaah reguler. Ya. Kemudian kita lanjutkan tentang Nabi Ibrahim sebentar. Di mana kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Hajar, semakin yakin bahwa mimpi itu adalah dari Allah SWT. Maka kemudian ketika waktunya tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Syaitan dengan mewujudkan wujud manusia tapi ketahuan, kamu mau dibawa kemana Ismail itu? Mau dikurbankan kepada Allah. Itu bukan perintah Allah, tapi itu hanya mimpinya setan katanya. Nah, Nabi Ibrahim tidak menjawab, tapi mengambil 7 butir kerikil, kemudian dilemparkan kepada setan. Lari setan, datanglah kepada Siti Hajar. Hajar, mana Ismail? Dibawa bapaknya kemana? Kondangan katanya. Ah, itu bukan mau kondangan, pasti mau disembelih. Mau disembelih? Iya. Kenapa mau disembelih? Katanya itu perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, ya tidak apa-apa, itu sudah perintah Allah.
Mekah ini ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dari Madinah, dikenal dengan Fathu Mekah. Kemudian banyak para sahabat-sahabat Rasulullah yang baru masuk Islam ikut berperang dengan Hunain. Dan ketika dibagi rampasan perang waktu itu, Rasulullah memperbanyak bagian daripada orang-orang yang ada di kota Mekah yang baru masuk Islam. Sehingga kemudian ada timbul rasa kurang suka daripada kaum Ansar, dan mereka sempat berpikir kalau Rasulullah itu tidak adil. Jadi disebut dengan Jabal Nur. Hiburan Bapak, kalau malam hari Bapak keluar dari hotel, arahkan pandangan ke arah Jabal Nur, maka gunung ini walaupun sedang gelap gulita akan tampak, akan kelihatan. Walaupun samar-samar tetap akan tampak seperti ada cahaya yang menyebabkan gunung ini. Agama Islam dengan diturunkannya ayat yang terakhir. Ada yang tahu nggak? Kecuali Pak Kiai. Ada yang tahu nggak? Ayat yang terakhir yang Allah turunkan di Padang Arafah.